cerita dari Randy ini aku juga tertarik juga nih ya, karir coaching dengan ikhlas nggak dibayar. Kenapa? There's nothing wrong with that. Hal yang wajar dan akan lebih baik itu tidak berhenti di situ gitu. Dalam artian sekarang itu sudah landscape-nya itu sudah makin non-linear gitu. Kita benua ada berapa sih? Ada 6 ya? Ada 6 benua. 5 dari 6 benua tuh saya sudah punya coach atau menti gitu. Jadi emang pengen ngebantu untuk anak-anak muda ini biar karirnya lebih terarah gitu lah ya. Jadi itulah yang bisa jadi opportunity buat teman-teman fresh graduates gitu, atau mungkin ngelakuin switching karir gitu, untuk punya skill yang tidak hanya di satu hal gitu ya, tapi dia juga bisa explore skill lain di luar dari jurusan yang mereka ambil waktu selama kuliah. Di Studio Melangkah ini sudah hadir seorang karir coaching. Dulunya memang ini ya, kerja kantoran yang sudah di berbagai macam sektor, startup, BUMN, dan lain sebagainya. Nanti kita bakal ngobrolin juga untuk karir yang banyak dihadapin, masalah yang banyak dihadapin sama Gen Z juga dan milenial. Halo Randy, apa kabar nih? Halo, kita baik, alhamdulillah. Kita gimana kabar? Baik juga. So far gimana nih kerjaan? Ya, alhamdulillah lancar, beberapa projects gitu dengan clients gitu, juga masih aktif juga sebagai seorang career coach ya, ngebantu teman-teman coaching buat sharing terkait tentang karir mereka, terutama buat tadi sempat di-mention ya tentang teman-teman Gen Z ini juga mayoritas banyak juga gitu ya. Oke. Tapi sebelum kita nanti ngobrolin juga soal karir nih ya, aku pengen tahu dulu nih, kayak backgroundnya dulu Randy tuh gimana sih, dan akhirnya itu melangkah ke karir coaching akhirnya. Ya, oke. Ya, this is interesting. Jadi kalau saya ngawalin karir profesional saya itu kurang lebih 10 tahun yang lalu gitu ya, dan benar tadi secara industri cukup diverse ya. Secara industri, I've been working in telco company pernah gitu ya, kemudian di consumer good, di teknologi, di healthcare gitu, dan tidak hanya secara industri tapi juga secara budaya kerjanya gitu ya. Jadi pernah di multinational company yang itu dari private company, di startup juga pernah gitu ya. Juga pernah kerja di salah satu consulting firm, mungkin kalau banyak yang pernah familiar dengan istilah Big Four firm, atau saya juga pernah kerja di situ, dan juga di BUMN, dan sekarang lagi coba bereksperimen merintis gitu ya, my own company, dan dari situ I learn a lot pastinya, baik itu secara profesional dan juga pastinya secara personal ya, gimana secara work ethics, gimana caranya ngebangun tim, memiliki berbagai macam jenis leaders gitu ya, pimpinan di perusahaan, sampai di tahap saya pernah di posisi sebagai middle managers maupun sebagai senior leaders di sebuah perusahaan gitu. Jadi dari situlah pengalaman yang saya alamin dari berbagai macam perusahaan. It turns out challenge-nya pasti banyak ya, dan beragam ya. Ada perspektif kalau misalkan terutama teman-teman muda waktu bekerja, kerja di startup, kenapa lebih fleksibel, lebih nggak terlalu hierarkis lah, lebih nggak terlalu banyak challenge ketika di kantor dibanding dengan bukan startup kayak gitu. Somehow pasti ada challenge-nya kayak gitu. Dan dari situlah ternyata dari observasi saya pribadi ya, subjektivitas saya, ternyata apapun challenge-nya di suatu perusahaan itu yang saya lihat salah satu root-nya ya, root cause-nya itu adalah ke para leaders-nya gitu ya, at any levels gitu, entah itu di middle maupun di top level kayak gitu, apapun tuh istilahnya ya, entah itu supervisor, manager, general manager, VP dan lain sebagainya. That's the reason why I'm really interested buat tertarik untuk membantu organisasi maupun perusahaan, terutama terkait tentang bidang leadership kayak gitu. So itu yang bidang yang I'm really interested in gitu ya.
yang ingin bisa contribute more ke baik itu organisasi maupun secara individual. Nah, itulah kenapa di luar itu secara individual itu tertarik banget buat ngebantu another candidates atau mungkin employee di luar sana gitu, entah itu mereka yang masih mahasiswa, fresh graduate, early career atau mungkin mereka sudah middle manager, C-level gitu ya, untuk berperan sebagai coach gitu ya, ke mereka gitu. Oke, Gitu. oke. Jadi emang pengen ngebantu untuk anak-anak muda ini biar karirnya lebih terarah gitu lah ya. Oke. Tapi cerita dari Randy ini aku juga tertarik juga nih ya. Karir coaching Ya. dengan ikhlas nggak dibayar. Kenapa? Dibayar. Well, iya, sebenarnya kalau secara sampai hari ini ya, bahkan hari ini juga saya udah 3 kali sesi gitu ya hari ini gitu. Kalau dikatakan berbayar atau mungkin yang paid session itu juga ada. Namun yang mayoritas benar ya, kalau istilahnya itu pro bono gitu ya, unpaid session untuk mentoring atau mungkin atau coaching sessions kayak gitu. Dikatakan kenapa? It's a question for me somehow ya, nanya sendiri gitu, ngapain ya saya repot-repot, udah ada aktivitas yang lain, kenapa harus saya luangin waktu untuk dengerin curhatan orang gitu ya, masalah orang gitu, lebih-lebih nggak dibayar lagi kayak gitu. Kayak gitu kan, pasti itu kan allocating waktu, energi pastinya gitu. In short, kalau dari saya pribadi sih, it's a personal call sih, gitu. Personal call. It's my personal call gitu. Dan memang itu nggak yang quote on quote yang sudden coming gitu ya, kayak tiba-tiba ujuk-ujuk aku mau pro bono dan segala macamnya. Itu enggak juga gitu. Somehow it's a journey gitu. Yang makanya tadi yang saya bilang for a decade secara karir, pastinya secara ups and downs, secara challenge ya. Itu pastilah, termasuk ketika kita ngomongin tentang dari sisi kehidupan karir gitu ya, pasti I do make mistakes gitu ya, ngelakuin kesalahan baik itu secara personal maupun profesional. Dari situlah justru giving suplemen ke saya pribadi buat kayaknya dari pengalaman yang pasti saya belum ada apa-apanya mungkin dengan teman-teman di luar sana yang mungkin sudah experience lebih banyak dari saya, bisa jadi experience yang saya alami ini bisa jadi giving values ke orang lain yang mungkin mereka sedang mau masuk di dunia itu, or mereka sedang on that journey gitu. Ya, dari situlah reasonnya saya coba ngelakuin one-on-one session gitu ya istilahnya dengan mentee saya, coach saya gitu. Somehow 1-2 kali sesi, it turns out ketika dapat informasi gitu ya, let's say misalkan Mas Randy di WhatsApp gitu setelah sesi coaching atau mentoring sebelumnya, terus bilang misalnya ini dalam konteks mereka lagi masuk mempersiapkan karir nih setelah lagi fresh graduate, kemudian like couple weeks ahead, 1-2 bulan ngabarin, Mas Randy thank you aku sudah diterima di perusahaan ABC kayak gitu. Atau buat mereka yang early career gitu yang sudah kerja gitu ya, mereka mau switch ya, career switching gitu. Akhirnya dia bilang, Mas thank you akhirnya aku dapat offering di perusahaan ini dan dengan benefit yang sesuai dan segala macam. Somehow itu loh something yang priceless. Kepuasan batin. Ya, kepuasan batin yang mungkin nggak bisa di quantify gitu, nggak bisa dikuantifikasi secara concrete numbers kayak gitu. Itu yang bikin I think I can help more gitu ke ke orang lain kayak gitu. So that's the reason why. Oke. Jadi giving back lah ya ke orang lain, ke your mentee, coachee, dengan bisa bantuin yang kan akhir-akhir ini juga cari kerja tuh susah banget gitu kan ya. Apalagi benar. Ada mentee di tengah susahnya nyari kerja ini dan dia dapat kerja karena udah di coaching sama Randy gitu ya. Itu ya kepuasan tersendiri tentunya. Benar-benar dan
it happen gitu ya. Jadi saya selalu ketika sesi gitu ya, saya selalu ngasih disclaimer gitu di awal gitu ke mereka gitu ya, karena nggak sedikit mereka dalam hal ini menti saya, coach saya, mungkin nanti kita bisa bahas sedikit ya. Kan tadi saya sempat coaching mentoring ini bedanya apa nih? Ada perbedaan tuh sebenarnya. Nanti kita bahas gitu ya. Buat mereka ini ada yang bahkan lebih sering lagi itu senior dari saya gitu, lebih senior dari saya in term of pengalaman atau mungkin secara usia gitu. Mereka lebih senior dari saya kayak gitu. Saya selalu bilang gitu, saya di sini lebih ke pertama pengen mendengarkan your story gitu ya. Selalu dikasih disclaimer itu, dan bukan untuk menggurui gitu, lebih ke I'll give you my point of view, different perspective gitu. Jadi kita bisa dapat diskusi yang lebih unlocking more point of view gitu dari mereka kayak gitu. Itu sih. Jadi saya nggak selalu oke, kamu sudah datang ke sesi saya, jadi harus bla 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 bla. Oke, kamu harus bla bla. Saya nggak bukan begitu pendekatannya. Kalau saya nih ya, jadi lebih ke yaitu two way gitu, dua arah. Try to understanding kondisi dia seperti apa gitu. Karena terkadang ini seringnya kita ketika tanya, Mas boleh dikasih gimana caranya? Ini misalnya contoh simple question gitu misalkan. Gimana caranya diterima kerja di industri misalkan di teknologi, di dunia IT gitu misalkan, itu gimana caranya gitu. Saya bisa aja langsung jawab gitu, oh ya kamu harus A, B, C, D, E gitu. Itu 5 menit, 10 menit udah selesai tuh sesinya gitu ya. Mayoritas sesi saya itu kurang lebih 1 jam lah gitu. Nah itu pasti saya nggak langsung jawab tuh. Saya akan mencoba untuk menggali dulu orang ini gimana, apa yang dirasain, strength-nya dia gimana, kelebihan dia gimana, dan lain sebagainya lah kayak gitu. Jadi mencoba untuk memahami konteks orang ini seperti apa, menti atau coach yang saya hadapin ini sedang apa sih gitu, dan segala macam. Itu kalau pendekatan yang saya lakuin gitu ya. Oke. So far yang di mentoring millennials, Gen Z, atau dari mana nih? Indonesia? Ya, oke. Jadi kalau dari sampai hari ini ya, itu secara total sesi kurang lebih sudah more than 200 sessions gitu ya. 200 sesi lebih. Jadi kalau misalkan di-convert secara jam itu udah berapa ya, hampir ratusan jam mungkin ya, kalau dilakukan konversi gitu. Dan menariknya ya, tadi mentinya, coachingnya itu nggak cuman dari Indonesia, walaupun mayoritas ya mungkin 70% tuh dari Indonesia. Ya, no wonder ya. Tapi the rest, sisanya itu juga dari luar gitu. Jadi kalau nggak salah kita benua ada berapa sih? Ada 6 ya, ada 6 benua. 5 dari 6 benua tuh saya sudah punya coach atau menti gitu. Dari dari Amerika ya. Baik itu di North America, di Kanada itu ada juga, di from US juga ada, di Europe ada juga gitu ya. Ada yang mungkin ada yang dari Italy, ada yang dari Spain. Kemudian di Asia ya, di luar ASEAN ya. Itu ada dari China, ada dari ASEAN countries, Thailand, Vietnam gitu. Pun juga dari Afrika. Itu dari Egypt, Nigeria juga ada gitu. Jadi it's very diverse gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan mereka bilang I learn a lot from you gitu misalnya, I do learn a lot from them as well gitu. Belajar juga dari mereka gitu ya. Mulai dari apa yang dihadapin dalam konteks dunia pekerjaan ya, di berbagai negara itu secara nggak langsung I learn from them gitu. Kondisinya gimana, apa yang dihadapin, tantangan dia dengan para leadersnya mereka, di kantornya mereka tuh seperti apa, di negara lain tuh seperti apa. Somehow I learn a lot from them. Dan it turns out mayoritasnya memang kalau tadi nggak sedikit yang dari senior gitu ya, lebih senior dari saya pribadi in term of experience maupun secara usia. Tapi tetap yang paling banyak tuh tetap ya yang masih muda itu, kalau bahasanya millennials, kalau Gen Z gitu. Gen Z, Terutama tuh mereka nih, terutama mereka ketika mau mempersiapkan karir
gitu ya, entah itu yang baru mereka di tahun akhir ya, berarti kalau di kampus itu semester 7 semester 8 lah gitu ya, atau yang mereka baru fresh graduate, baru lulus atau mungkin sudah sudah selesai skripsi tapi tinggal nunggu wisuda. Nah, itu banyak juga tuh. Oke. Jadi memang anak muda nih ya. Iya, anak muda gitu ya. gitu. Oke. Tapi dengan tadi berbagai negara, ada 20 negara lebih berarti Yes. ya. 20 negara lebih yang udah di coachingin gitu ya, sebagai coach atau mentinya gitu dari Randy. Apa sih yang mayoritas itu jadi problem di dalam sebuah karir mereka? Ya, kalau saya coba bisa wrap up, ada dua hal utama ya. Yang pertama terkait tentang karir. Karir ini lebih fokusnya terkait tentang either mereka itu mau step up ke professional karir ya, jadi baru masuk ke dunia kerja, atau yang tadi sempat saya mention itu yang mereka mau switching karir gitu. Jadi terutama nih teman-teman yang para early to mid professional gitu, yang dia ngerasa wah saya mau coba explore bidang baru, industri baru yang berbeda gitu. Nah itu juga banyak juga yang bahasannya juga ke arah sana. Yang kedua ini lebih ke, kalau saya lebih lihat personal skill ya, personal skill. Jadi either itu dalam konteks para tadi ya teman-teman leaders tadi membahas tentang leadership, ngomongin tentang gimana sih tim saya ini, ada yang Gen Z, ada yang Gen X, bahkan yang lebih senior gitu, gimana cara ngebangun timnya gitu, maupun cara ngebangun komunikasi antar leaders, jadi antar peers-nya itu seperti apa gitu. Dua itu, jadi antar karir dan personal skills-nya, dia pengen bangun capacity mereka gitu ya, terkait tentang terutama soft skill sih ya. Karena kalau hard skill kan lebih ke spesifik ke bidangnya mereka gitu. Tapi yang paling banyak jadi bahan topiknya itu lebih ke soft skillnya, personal skillnya mereka ya gitu. Dua hal itu sih. Dua hal itu ya. Oke. Tapi so far dengan banyaknya menti itu ya dari berbagai negara, pasti mereka punya personality yang berbeda-beda gitu kan ya. Ada hal menarik atau unik nggak yang mungkin selama di mentoring atau coaching session itu pernah terjadi gitu so far? Oke. Setuju. Kalau secara karakter ya itu very diverse gitu ya. Beda-beda banget pendekatan karakternya gitu ya. Bisa jadi ini semua faktornya karena mereka ini sudah ada yang terbiasa. Maksudnya terbiasa dalam artian ini bukan pertama kali mereka ngelakuin sesi coaching atau mentoring gitu ya. Jadi ya they know how to play gitu. Maksudnya sesinya tuh mau ngapain dan segala macamnya. Ada juga yang baru pertama kali gitu. Jadi kayak dia butuh guidance banget gitu. Ini Mas, ini habis ini topiknya dari saya atau dari Mas ya? Misalkan gitu ya. Dan segala macamnya. Kalau secara uniknya lebih ke pengalaman ketika mentee atau coachnya itu yang dari luar ya, from overseas gitu ya. Uniknya adalah dari sisi pertama, yang nggak bisa dipungkiri adalah dari sisi language ya, pasti kan menggunakan bahasa Inggris gitu ya, secara bahasanya gitu. Walaupun saya coba agak ada slang-slangnya kalau misalnya ngucapin bahasa terima kasih atau selamat pagi, siang atau sore, itu saya coba browsing dulu gitu, translate dulu, oh ini nih gitu. Ya, biar kelihatan kayak kenal padahal baru cuma doang gitu ya bahasanya gitu. Nah itu lebih ke aksennya gitu. Aksennya kan tiap ini berbeda-beda ya. From Europe, dari Eropa, dari Asia, di negara yang lain gitu. Secara negara pun ya, kalau tadi saya bilang 70% itu dari Indonesia, tahu nggak yang negara kedua terbanyak sesi saya selain Indonesia? Apa tuh? India gitu. India. Ya, mungkin India kan aksennya kan apa ya? They have their own accent gitu kan ya. Jadi kadang-kadang sebentar ini ngomongnya apa ya gitu. Kadang saya nyalain caption gitu ya, atau kadang-kadang saya harus pakai headset agak dinyalain volumenya gitu. Ini maksudnya apa ya gitu segala macam. Jadi language itu juga salah satu challenge tuh ketika ketika mencoba untuk mendengarkan ya, karena
one of the key ketika sesi itu ya, salah satu hal yang saya terus keep on learning itu adalah active listening gitu. Mendengarkan mereka. Mungkin ini like klise simple gitu ya. Ya dengarkan doang gitu. Tapi mendengarkan tuh nggak doang gitu ya. Gimana mungkin sekali lagi saya bilang ketika sesi itu you need to allocate energi, waktu, mungkin kamu sudah lagi ngerjain kerjaan yang lain terus ini jadwalnya lagi sesi nih dan segala macamnya gitu ya. Jadi you have to be mindful juga gitu. Nah, itu untuk mau mendengarkan tuh salah satu challenge tersendiri gitu. Nah, itu dari sisi language. Terus yang kedua itu secara tantangan yang kedua dari sisi relevansi antara yang mereka alami di dalam ini kan mereka yang dialami di negara mereka gitu kan ya, dengan yang mungkin itu nggak terlalu familiar di Indonesia. Kayak gitu. Sehingga yang ambil contoh misalkan dari sisi ngomongin tentang budaya kerja, kebijakan perusahaan kan itu pasti berbeda-beda ya. Nggak jauh-jauh beda negara, di satu Indonesia aja satu perusahaan bisa jadi berbeda gitu, policy atau kebijakannya gitu. Nah, itu kadang-kadang kadang I have to step back dulu kayak bentar, ini konteksnya tentang apa nih gitu. Kan saya nggak bisa tuh kayak sorry I don't know what you are talking about gitu kan, nggak bisa nggak asal gitu. Tapi ada kalanya I have to do a quick research kayak gitu. Di negara ini case-nya apa nih, lagi tren apa, terkait tentang polisi ini kalau di negara A, B, C ini seperti apa kayak gitu. Sehingga at the end of the day ketika mereka sudah book my schedule sesinya itu I have to be present 100% gitu untuk bisa giving value ke mereka gitu, understanding isunya mereka seperti apa kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang unik yet challenging juga gitu ya. Terutama ketika menti atau coachnya itu dari luar gitu, dari luar negeri kayak gitu. I see. Oke. Kalau sekarang nih Indonesia di dalam job market atau di karir gitu ya. Apa sih yang paling banyak dialami? Kalau aku lihat tuh sekarang lagi banyak itu PHK juga ya. Banyak PHK dan akhirnya job marketnya juga nggak banyak. Akhirnya persaingan, mungkin Gen Z juga bersaing juga sama millennials atau mungkin yang lebih tua untuk masuk kerja juga gitu kan ya. Gimana nih menurut Randy? Ya, yang pertama gini, nggak semua orang itu, atau mungkin masih banyak ya para profesional gitu, terutama ini tadi ya fresh graduate yang mungkin baru setelah lulus dari kuliah mau masuk ke dunia kerja, belum banyak atau belum familiar terhadap mentoring gitu atau coaching session ini kayak gitu. Bisa jadi mereka belum tahu gitu kalau ada ya, bisa ya saya ngobrol secara personal, secara private, secara one on one ini ya gitu ya. Itu nggak semua terinformasi atau familiar terkait itu. Makanya ketika saya dapat schedule request gitu dari teman-teman fresh graduate gitu ya, atau mungkin masih kuliah gitu, aku selalu bilang gitu, saya selalu bilang ke mereka, saya apresiasi ya kamu mau inisiatif gitu untuk mengajukan schedule buat ada sesi ini gitu. Itu selalu saya lakukan itu tuh, karena nggak semua orang kayak gitu. Nah, itulah alasan juga tadi another personal call saya gitu, untuk ngebantu mereka yang mungkin belum terekspos gitu terkait tentang kesempatan untuk mereka bisa dapetin informasi atau mungkin knowledge gitu ya, atau sharing experience lewat sesi seperti ini, one on one mentoring atau coaching session kayak gitu gitu. Nah, kondisi yang dihadapin di Indonesia sekarang ya, I'm not saying terlalu makro tentang kondisi ini ya, tapi kalau yang saya bisa capture dari sesinya yang teman-teman terutama yang Gen Z ya, yang baru lulus kuliah, fresh graduates, itu lebih banyak tentang justru lebih ke hal yang soft tuh gitu. Apa itu? Lebih ke tentang confidence-nya mereka gitu. Tadi secara nggak langsung juga nyambung ke arah sana gitu.
berdampak ke arah sana secara confidence-nya gitu. Dalam artian apa? Ini yang paling sering muncul nih stereotipnya ya. Misalkan nih ada mahasiswa atau lulusan dari kampus jurusan A gitu misalkan. Masih banyak stereotip bahwa oh kalau saya jurusan A berarti saya harus kerja di bidang A gitu ya. Jadi mereka masih berharap antara apa yang dia pelajari selama di kampus, let's say misalkan more or less 4 tahun gitu lah ya, selama 4 tahun berkuliah itu harus linear gitu kan ya, dengan bidang pekerjaan yang sesuai jurusan saya gitu. Misalkan saya dari jurusan matematika gitu, oh berarti harus di bidang keuangan, apa yang berurusan dengan angka kayak gitu. Oh kalau saya dari bahasa misalkan gitu, oh berarti saya harus bekerja di bidang-bidang nggak jauh-jauh tentang bahasa atau mungkin di guru atau mungkin tentang hal yang terkait dengan literasi dan lain sebagainya, IT dan segala macamnya ya. There's nothing wrong with that, hal yang wajar, dan akan lebih baik itu tidak berhenti di situ gitu. Dalam artian sekarang itu sudah apa ya, landscape-nya itu sudah makin non-linear gitu. Ya, non-linear dalam artian apa yang kita pelajari di kampus bukan berarti 100% harus berarti setelah lulus saya harus linear gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh gitu. Tapi apakah harus? Enggak. Nah itu ya, kalau saya pribadi ya, berdasarkan dari apa yang saya lihat baik itu di dunia kerja sekarang atau dalam konteks jadi tim gitu ketika saya di perusahaan kayak gitu. Sekarang tuh zamannya udah non linear gitu. No wonder apa yang bikin mereka berpikiran seperti itu. Tidak sedikit waktu saya tanya gitu, itu karena iya mas, karena saya udah 4 tahun kuliah, saya sudah ngeluarin ya, misalnya biaya, waktu, terus buku gitu ya, udah belajar ya susah-susah kayak gitu, masa saya kerja nggak di bidang itu gitu. Nah itu yang mungkin kalau boleh sedikit di switch gitu ya, di shifting sedikit, bahwa kuliah itu tidak hanya sekedar tentang bidang atau ilmu ya atau hard skill di setiap bidang atau jurusan yang teman-teman sudah pelajari, yang sudah begadang ngerjain tugas dan segala macam skripsi gitu ya, buat yang teman-teman S1 gitu. Tapi berkuliah itu juga it's all about way of thinking gitu ya. Kalau bahasa saya itu learning maturity gitu, dewasaan belajar gitu. Dengan berkuliah kita dapat kesempatan untuk bisa untuk berorganisasi, entah itu di dalam internal kampus atau mungkin organisasi di luar kampus gitu ya, kepanitiaan dan lain sebagainya. Nah secara nggak langsung itu ngebangun personal skill kan ya. Entah itu dari sisi yang paling jelas adalah dari sisi communication skillnya, berinteraksi sama orang, teman-temannya yang berkarakter yang berbeda-beda gitu ya, maupun dari sisi kemampuan leadership kalau mereka ternyata punya kesempatan untuk memimpin organisasi kepanitiaan gitu. Itu gitu yang yang mereka juga dapat gitu di luar dari kompetensi atau hard skill yang mereka miliki kayak gitu. Nah jadi dari situlah kalau kita memiliki perspektif itu bisa dipakai dalam tanda kutip ya, atau diterapkan di any industry gitu. Tidak harus linear yang tadi jurusan A harus di pekerjaan A kayak gitu. Nah itu makanya kalau istilah di dunia HR gitu ya, atau di learning development itu ada istilahnya itu pengembangan skill set orang itu ada macam-macam gitu. Ada istilahnya tuh I skill, I itu huruf I ya, modelnya kayak huruf I. Ada lagi namanya T skill, T-shape skill, terus ada lagi namanya M-shape skill gitu. Misalnya saya ambil 3 ya, I, T, M. I itu kayak I-shape skill itu kan kayak huruf I ya, 1 gitu. Nah itu berarti kayak kita punya satu skill ya, dan kita jago di situ. Nah itu kan huruf kayak I-shape gitu kan ya. Ada lagi ini juga bisa dikorelasikan dengan istilah
spesialis, generalis gitu ya. Itu kan paling sering tuh muncul, saya cocoknya spesialis atau generalis, itu banyak tuh pertanyaan tuh. Apa namanya? Jadi diperdebatkan gitu ya. Mana yang lebih hebat, mana yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan nih, generalis atau spesialis gitu. It's a always living debate lah itu. Gak akan ada ujungnya gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya T-shape skill. T-shape skill itu berarti dia punya satu skill dan dia deep ya di bidang itu, tapi dia juga bisa berdiskusi atau sharing ideas di bidang di luar dari skill itu gitu. Nah, makanya hurufnya kayak huruf T gitu kan ya. Nah, itu biasanya ini karakter generalis ya, tapi dia ada satu bidang yang dia deep di situ, kuasai di situ, atau ada spesialis di situ. Ini istilahnya kalau di dalam konteks job landscape ya, itu market value-nya gini, kalau kayak di istilah di sepak bola gitu, market value-nya tuh pasti lebih tinggi tuh T-shape skill daripada I-shape tuh. Karena mereka itu ada satu dikuasai dan dia bisa membahas atau diskusi, bertukar pikiran di topik lain, walaupun dia nggak terlalu jago di yang lainnya gitu. Nah, ada lagi yang selanjutnya tuh yang M-shape gitu ya, huruf M gitu. Jadi kalau tadi yang ahli atau deep-nya tuh satu ya. Nah, kalau yang M-shape itu lebih dari satu. Misalnya kalau M tuh 2-3 skill gitu. Nah, itu salah satu opportunity-nya, jadi reason-nya kenapa kita tidak harus berpikir secara linear itu tadi kayak gitu. Jadi itulah yang bisa jadi opportunity buat teman-teman fresh graduates gitu, atau mungkin ngelakuin switching career gitu, untuk punya skill yang tidak hanya di satu hal gitu ya, tapi dia juga bisa explore skill lain di luar dari jurusan yang mereka ambil selama kuliah. Nah, kalau kita lihat di Indonesia tuh job market itu lagi susah gitu kan ya, nggak banyak lowongan yang tersedia, tapi yang apply banyak gitu kan, karena terjadi PHK, banyak lulusan baru dan sebagainya. Nah, di tengah job market yang susah ini, apa sih ada practical tips nggak dari Randy untuk para pencari kerja ini? Ya, pastinya ini bukan hal yang mudah ya, itu hal yang kita hadapin sekarang ya di market kita, terutama di Indonesia kayak gitu kan, sama halnya kayak di seperti formula ekonomi, kayak antara demand-nya terlalu tinggi ya, supply-nya lebih rendah kayak gitu, sehingga ada over demand kayak gitu, sehingga banyak persaingannya itu makin challenging buat teman-teman gitu ya yang masuk ke dunia kerja kayak gitu. Kalau dari saya pribadi itu ada secara practical tips ya, in short itu ada 3 ya. Yang pertama dari sisi kalau saya selalu mengistilahkan itu prepare your weapon gitu ya. Kalau istilah saya ke coach saya, ke mentee saya gitu. Yang pertama amunisi atau senjata yang pertama itu adalah always prepare your CV ya. Dan ini mungkin bukan hal yang baru juga buat teman-teman gitu ya. Jadi CV dalam artian apa sih rekam jejaknya teman-teman gitu ya, baik itu yang terutama mereka yang sudah early mid professional gitu ya, maupun juga teman-teman yang fresh graduates gitu. Yang paling sering muncul pertanyaan, saya baru lulus kuliah nih mas, saya belum punya pengalaman, itu apa yang ditulis gitu, itu banyak tuh di situ. Ya itu sebenarnya kayak pengalaman dari internship, magang, organisasi, kepanitiaan, ikut kompetisi dan segalanya, itu sangat bisa kayak gitu. Terutama yang di-expose di CV itu lebih ke tentang experience-nya ya, yang dialami dan apa yang sudah mereka contribute gitu. Ya. Itu satu CV. Yang kedua, the second weapon itu adalah dari sisi LinkedIn. Ini ya, nyebut merek ya? Nggak masalah. Nggak masalah. LinkedIn apa ya? Facebook, YouTube. Bebas. Jadi salah satu. Oke, yang kedua adalah platform di sosial media yang buat profesional ya, mungkin ya familiar LinkedIn kayak gitu ya. Nah, itu juga jadi hal yang perlu disiapkan, karena recruiters ya, teman-teman HR itu yang mereka cari itu sudah nggak lagi hanya terbatas di dalam
CV yang mungkin mereka submit gitu ke mereka, tapi juga mereka akan secara inisiatif mengeksplor profil mereka ini seperti apa kayak gitu. Itu yang kedua. Dan to cover up dari tiga itu adalah your personal branding, ya. Personal branding ini termasuknya tadi dari sisi LinkedIn, tapi juga dari sisi dari sisi kompetensinya gimana, ya. Kemudian dari sisi kapasitasnya dia seperti apa kayak gitu, itu terus dikembangkan kayak gitu. Makanya sering saya bilang ke teman-teman, terutama yang masih mahasiswa ya, atau mungkin yang fresh graduates, momentum ketika di kampus ya, masih selama memiliki kartu tanda mahasiswa gitu kasarannya tuh, itu momentum buat teman-teman bisa explore gitu. Jadi tidak di fase kuliah, yang masih berkuliah itu bukan saya harus menemukan satu gitu. Kenapa ya kok saya belum menemukan hal yang saya suka ya? Kadang-kadang salah satu narasi yang muncul tuh adalah what is my passion gitu kan ya. Ya itu banyak juga tuh diskusi yang mengenai do we follow the passion? Apakah kita yang mengikuti passion atau passion yang mengikuti kita gitu ya. Itu it's always interesting talk to discuss gitu ya. Tapi poinnya adalah di selama berkuliah itu kita perlu mengeksplorasi. Konkretnya apa? Yaitu tadi tidak akan sangat membantu teman-teman untuk bisa tidak hanya secara akademik ya, tapi juga secara pengalaman di luar akademik itu gitu ya. Organisasi, kepanitiaan, ikutan kompetisi dan lain sebagainya. Apapun itu landscape-nya, entah itu di kampus, entah itu di regional atau bahkan internasional kayak gitu ya. Nah, itu adalah momentum buat mereka explore untuk bisa tahu, saya setelah lulus mau coba A, B, C gitu. Karena sekali lagi, kalau kita bicara karir itu tidak hanya ngomongin tentang kita sebagai seorang profesional karir atau yang bekerja di suatu perusahaan. Itu salah satunya opsinya gitu. Opsi lain adalah yang pasti gak sedikit juga teman-teman mempertimbangkan untuk lanjut kuliah lagi gitu ya, lanjut S2, master degree, ataupun mungkin mereka memilih jalur for being an entrepreneur gitu ya, sebagai seorang entrepreneur bisnis gitu. Itu juga part of bagian dari opsi karir gitu. Nah itu yang sering saya juga put perspektif ke teman-teman ketika sesi gitu ya. Jadi jangan perspektifnya kalau setelah lulus kerja gitu ya, bukan satu-satunya opsi gitu. Nah itu yang buat opening their horizon gitu ya, bahwa opsinya tuh luas. Nah tinggal kita untuk mengeksplorasi mana nih yang kita coba eksperimen gitu. I see, okay. Itu sih buat untuk bisa menghadapi gitu ya tantangan job market ini. Walaupun ini menantang iya, tapi bukan 100% menutup peluang kesempatan mereka gitu. There will always be an opportunity buat mereka bisa punya peluang itu. Satu ya itu tadi, selain 3 practical itu adalah mereka tahu karakter atau mereka sebagai seorang individu itu apa. Apa value mereka, apa uniqueness-nya personal mereka gitu. Gimana? Personal branding-nya mereka seperti apa. Dan satu hal yang sering saya tanya ke mereka adalah mereka tahu apa yang menjadi strength atau kekuatannya mereka tuh apa gitu. Kadang kita tuh terlalu fokus untuk melihat apa yang kekurangan dari kita gitu, tanpa kita aware gitu bahwa saya ya, kita teman-teman itu punya nature strength gitu yang kadang jarang diekspos gitu. Karena carinya saya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu kayak gitu. Itu yang selalu saya trigger gitu ya ketika diskusi, dan somehow banyak yang apa ya apa ya kekuatan saya, apa strength saya ya, segala macam. I see. Oke. Tapi kalau ngobrol soal passion dalam kerjaan gitu ya, mendingan mana sih? Kan ada tuh yang kayak diskusi ya, kerja nggak sesuai passion tapi duitnya gede gitu kan, terus kerja sesuai passion tapi duitnya nggak ada. Nah menurut Randy gimana? It's always interesting ya, itu bisa panjang kali lebar gitu diskusinya. Itu saya juga selalu banyak belajar juga ya, banyak entah itu baca buku atau beberapa referensi gitu ya. Banyak orang bahwa kita harus temukan passion gitu ya. Passion itu apa? Passion itu sesuatu yang kalian suka, yang kalian itu analoginya nggak perlu
digaji pun dia akan ngelakuin dengan senang hati gitu ya. Ada yang persepsinya seperti itu. Ada juga yang lain, kalau kerja jangan cari passion gitu. Ya, ini ada salah satu pimpinan perusahaan global IT company. Dia termasuk salah satu yang most valuable company juga gitu ya. Dia bilang tuh, foundernya, CEO-nya itu dia bilang, kalau saya bekerja secara hanya dengan berlandaskan passion, mungkin saya sudah nggak di sini sekarang gitu. Jadi for your context, founder ini sudah kerja di perusahaan itu udah like belasan tahun gitu. Dia bilang passion itu tidak hanya sekedar apa yang kita suka kayak gitu. Kalau kita hanya berlandaskan apa yang kita suka di pekerjaan, saya pun pernah mengalami hal yang saya tidak suka di kantor gitu, di perusahaan gitu. Kalau hanya berlandaskan itu, ya mungkin saya sudah resign gitu, saya sudah pindah pekerjaan dan segala macamnya. Tapi passion itu lebih ke tentang sesuatu yang sesuai dengan minat gitu ya, dan itu bisa nge-growing atau nge-develop kapasitas mereka, terutama di situasi yang mereka bahkan nggak terlalu suka gitu di momentum itu gitu ya. Karena ada kalanya kita bekerja di perusahaan, ada pasti momentum yang kayak kayak tarik nafas panjang gitu ya, terus mungkin geser ke yang lain dulu, itu pasti ada momentum itu gitu ya. Ada kalanya momentum itu ada gitu. Nah, passion itu lebih ke, justru diskusinya lebih ke bukan passion atau nggak passion gitu ya, tapi lebih ke sekarang itu apakah kita cukup persevere itu kalau bahasanya itu konsisten gitu ya. Nah, untuk bisa menjalankan bidang atau accountability di tempat kita bekerja gitu. Satu hal yang saya selalu inspired itu ketika dalam konteks profesional ya, itu adalah ketika kita memiliki aware, tahu mengenai end goal atau purpose-nya kita gitu. Jadi somehow purpose itu salah satu faktor untuk bisa ngebangun yang namanya tuh internal motivation gitu. Ya, purpose atau meaning gitu ya. Jadi mereka itu bekerja tidak semata-mata gitu. The only reason itu bukan karena secara benefit in term of ya apapun itu, entah itu secara salary, bonus dan segala macamnya. Itu iya ya. Kalau enggak ya buat kehidupan gitu ya, buat survival moodnya sebagai seorang karyawan. Tapi it's much more than that gitu. Sesuatu yang beyond dari itu gitu. Nah, itu kadang yang bisa menjadi, kalau dalam konteks startup ya, itu North Star-nya gitu ya. Yang bisa menggerakkan ya, moving them untuk bisa mengerjakan apa yang mereka harus kerjakan di tempat mereka bekerja kayak gitu. So it's all about, it's not just about passion, it's more about purpose gitu. Purpose. Itu sih. I see. Oke. Tapi kalau kita ngomongin juga soal ini ya, Gen Z, milenial yang banyak ditanganin gitu ya sama Randy untuk coachingnya gitu. Gimana nih antara Gen Z sama milenial, rata-rata mereka problemnya ini berbedakah atau memang sama aja gitu sebenarnya? Ya, oke. Problem banget gitu rasanya. Ya, kalau ngomongin generasi gitu ya, itu pasti mereka itu punya tipikal atau karakter yang berbeda di luar dari millennials, Gen Z. Mungkin di tempat kantor kita atau teman-teman itu pasti kan juga ada generasi yang sebelumnya juga gitu kan ya, either itu Gen X atau mungkin even baby boomers yang mungkin secara usia mungkin sepantaran dengan orang tua kita gitu ya. Saya pernah belajar ketika kita berdiskusi tentang generasi ini begitu, generasi itu begini gitu ya. Akhirnya secara tidak langsung memunculkan yang namanya perspektif mengelompokkan orang kayak gitu, sehingga secara nggak langsung, sadar atau nggak sadar, itu akhirnya kita banyak mengumpulkan, menanamkan judgement gitu.
Padahal saya juga belajar juga, karena kenapa saya banyak berinteraksi dengan orang itu, saya tertarik buat belajar psikologi, neuroscience kayak gitu ya, ilmu tentang otak gitu. Sebenarnya itu karakter itu kan driven by behavior gitu kan, dan behavior itu salah satunya diatur atau didrive oleh how our brain works kayak gitu. Nah, dari berdasarkan risetnya neuroscience gitu ya, otaknya manusia sekarang nih itu tidak beda dengan otak nenek moyang kita 15.000 tahun yang lalu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tuh namanya gen X, baby boomers, dan lain sebagainya gitu. Dalam konteks neuroscience ya. Ternyata dari sisi karakter, tapi berbeda di kantor. Ya, gen X tuh begitu, gen Y atau millennials tuh begini, gen Z tuh begini, segala macamnya. Itu lebih ke tidak hanya tentang orangnya gitu, tapi juga faktor dari eksternal environment-nya gitu ya, lingkungan kerja, dan yang pastinya tidak bisa dipungkiri dari sisi perkembangan teknologi. Itu berpengaruh sekali dari sisi cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi, bekerja gitu ya. Way of working-nya tuh pasti akan berdampak tuh ya, terutama kayak tadi misalkan, terutama Gen Z atau millennials itu dua generasi yang secara exposure teknologi itu lebih awal dapatnya ya. Walaupun kalau secara millennials maupun Gen Z, pastinya Gen Z karena dia kan sejak kecil tuh sudah terekspos tuh ya dengan kecanggihan dari teknologi. Berbeda dengan rekan-rekan kita, bapak ibu yang mungkin berada di Gen X atau bahkan di baby boomers gitu ya. Nah, itu perspektif yang mungkin kalau saya boleh sedikit mendekonstruk gitu ya, persepsi bahwa we are just the same gitu, sama, cuman karena behavior itu didrive oleh lingkungan gitu. Sehingga yang saya mau sampaikan itu lebih ke judgment itu kadang membatasi kita ketika berinteraksi sama orang gitu. Sehingga muncul yang namanya assumptions gitu. Padahal kita belum pernah ngobrol sama, misalkan saya belum pernah ngobrol sama Gita gitu, tapi kita Gen Z, berarti Gita tuh pasti begini deh gitu. Akhirnya muncul assumptions kan, kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin budaya kerja gitu ya, kolaborasi tim, paling banyak sering falling down, dalam artian kayak kolaborasi ini kurang engage, itu karena assumptions itu tadi gitu. Nah, jadi balik lagi, gimana tadi kalau antara Gen Z dengan millennials gitu ya, secara behavior dalam konteks, kalau misalnya saya kontekskan dalam konteks dunia kerja ya, more or less sebenarnya sama sih ya. Misalkan mereka tuh lebih suka berinteraksi dengan pimpinan atau dengan leaders mereka dan bos mereka tuh lebih tidak terlalu kaku, nggak terlalu formal, itu nggak terlalu jadi preferensi mereka tuh ya. Kayak misalnya harus formal, harus ini, harus izin dan segala macamnya, itu it's not their style gitu. Tapi pendekatan yang lebih humanis, yang lebih engage kayak gitu ya, kayak lebih chill antar pimpinan dengan leadersnya mereka, itu something yang favorable buat mereka kayak gitu. Tapi yang lebih, kalau misalnya Gen Z itu emang dia lebih suka pendekatan yang personal. Yang tadi misalnya kayak one-on-one session itu yang sering jadi my advice gitu ya ke para leaders gitu, untuk coba alokasikan waktu untuk validasi itu tadi ya, memvalidasi assumptions tadi itu lewat one-on-one, ngobrol, understanding their point of view gitu. Itu hal yang disukai banget tuh sama Gen Z itu gitu. Karena ya itu tadi, kadang mereka itu ketika bekerja, terus misalkan kayak ini, bahkan ada, it's real fact ya, ini pernah terjadi gitu, bahkan jadi meme gitu ya, kayak baru 1 bulan 1 minggu gitu bekerja, wah saya nggak cocok nih, kayak nggak sesuai dengan value saya, padahal baru 1 minggu gitu, baru 1 bulan masih baru kerja gitu ya, kan masih ada hal yang perlu dieksplor kayak gitu. Nah itu kadang-kadang salah satu trigger dari teknologi adalah having instant result gitu kan. Bukan hal yang salah buat mereka, tapi ya iris itu yang dipercaya, yang dilihat oleh Gen Z gitu. Makanya salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah ya we have to adapt dalam artian bukan ngasih instan langsung, tapi lebih ke pendekatan kita
tidak bisa menggunakan cara yang sama seperti cara yang sebelumnya, atau mungkin dengan teman-teman yang mungkin yang sudah senior atau yang sudah belasan puluh tahun sudah bekerja di situ gitu. Jadi kuncinya adalah we have to adaptive gitu. Harus adapt, baik itu dalam konteks teman-teman peers atau yang paling utama adalah leadersnya kayak gitu, ketika berinteraksi atau engage dengan tim mereka, terutama yang dari Gen Z itu tadi. I see, gitu. I see. Oke. Kalau dari tadi kan sempat bilang juga ya kalau memang di Indonesia nih masih kurang familiar gitu ya dengan coaching gitu ya, dengan mentoring gitu. Tapi Randy bisa jelasin nggak sih sebenarnya apa itu, ada beda nggak sih mentoring sama coaching? Ya, ada bedanya. Bahkan di luar itu juga ada lagi yang kayak misalkan counseling, training, consulting dan lain sebagainya. Tapi kita coba fokus dengan dua tadi ya, antara coaching sama mentoring. Singkatnya, kalau mentoring itu perannya adalah ada mentor dan orang yang dimentor itu mentee gitu ya tadi ya, makanya mentor dan mentee. Nah, diskusinya ini kalau konteksnya mentoring ya, apa yang saya pelajari dan yang pernah saya alamin, mentoring ini lebih ke conversationnya tuh lebih ke mentor itu memberikan atau membagikan pengalaman yang sudah mereka alami, pengalaman yang sudah mereka lalui ke mentinya mereka kayak gitu. Itu mentoring tuh, ya. Jadi misalkan, oh gimana biar bisa dapat buy-in dari pimpinan, oh gimana caranya saya bisa keterima di dunia kerja dan lain segala macamnya. Itu mentor. Kalau misalnya dalam konteks mentoring, dia akan share experience-nya mereka gitu. Nah, gimana dengan coaching? Kalau coaching, perspektifnya, kalau saya ngasih analogi kayak gini tadi ya, kalau mentoring itu misalkan saya mau makan, saya lapar gitu, saya sediakan langsung piring buat dimakan gitu. Ya, kalau misalkan langsung dikasih ikannya gitu. Ya, kalau mancing dikasih ikannya langsung gitu. Kalau misalkan coaching itu kita nggak langsung ngasih ikannya gitu. Kita nggak langsung menyediakan sesuatu yang dia literally minta atau yang dia tanyakan gitu. Tapi lalu gimana dong kalau coaching ini? Berarti lebih ke dia itu istilahnya, kalau secara definisi coaching itu ya, dia itu provoking questions gitu. Jadi dia itu dengan cara tidak langsung memberikan informasi ya, tapi dia dengan cara bertanya gitu. Ya, providing questions gitu ke mereka. Nah, bertanya ini nggak asal ya, kayak misalkan kenapa enggak, bukan gitu. Bahkan di coaching itu, kalau salah satu prinsipalnya gitu ya, kita tidak boleh ada kata kenapa gitu di coaching gitu ya. Kenapa kamu nggak ini? Karena kalau istilahnya kalau di coaching itu terkesan judgmental buat mereka gitu. Jadi kalau tadi mentor dengan mentee, kalau coaching berarti coach sama coachingnya gitu ya. Nah, itu salah satunya gitu. Jadi perbedaan foundational di situ. Kalau coaching itu nggak langsung ngasih jawaban gitu. Kita gather konteks dulu, understanding situasinya gimana, kita coba gali lebih dalam ya. Karena terus siapa dong yang bisa ngasih jawaban? Somehow ujungnya adalah mereka sendiri gitu. Nah, itulah kenapa dalam konteks coaching mereka harus belajar dulu gitu. Ada istilah kayak coaching hours gitu ya, sehingga mereka bisa berperan sebagai coach quote unquote professionally gitu ya. Nah, itu sedikit perbedaan gitu ya antara coaching dan mentoring, dan itu tidak bisa semua dalam konteks dunia kerja ya. Tidak semua orang tuh bisa langsung di coaching. Oh, saya coaching gitu. Oh, saya mentoring. Itu kita perlu lihat dulu karakter anggota tim atau orang yang kita mau coaching atau mentoring kayak gitu. Itu sih secara perbedaan secara prinsipalnya gitu. I see. Oke. Mungkin ada tips nih dari Randy ya buat teman-teman gitu ya. Kalau aku ngomong Gen Z milenial ntar pengelompokan gitu ya. Buat ya teman-teman nih yang di dalam dunia karir, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapin biar ketika ada opportunity itu udah ready gitu. Oke. Saya akan coba sepraktikal mungkin ya. Ada dua hal sih, balik lagi ya untuk teman-teman siapapun itu ya, dalam konteks karir, entah itu dia mau masuk dunia kerja, landing his first job,
atau mungkin mau switching career atau mau advancing ke higher level gitu ya, senior or top level kayak gitu. Dua hal sih gitu kalau dari saya. I'll make it practical. Yang pertama, understanding ourselves gitu. Ini agak klise gitu ya, understanding ourselves gitu. Maksudnya apa gitu? Dalam artian kalau istilah saya itu, we have to be self-aware gitu. Sadar diri. Maksudnya sadar diri. We have to be self-aware dalam artian kita tahu tadi purpose kita ini apa gitu. Kemudian strength kita itu apa gitu. Apa sih, kenapa kita harus kerja di sini? Kenapa nggak kerja di situ gitu? Ya, somehow itu salah satu foundational kita ketika kita mau dalam konteks advancing atau masuk ke dunia karir gitu ya, professional karir. Itu karena itu satu hal yang mungkin receh gitu kalau bahasa kita gitu ya, receh, tapi itu somehow hal yang sangat foundational dan kadang kita skip. Kenapa itu? Kita lebih mengutamakan untuk riset terhadap perusahaan yang kita mau lamar apa, tapi kadang kita lupa untuk meriset tentang diri kita sendiri tuh, kita tuh siapa gitu ya, values kita tuh apa gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Itu yang saya sering alami tuh ketika saya ngelakuin session. Kadang they don't even know themselves gitu, mereka tuh seperti apa. Dan yang kedua itu tadi, ngebangun secara dalam konteks karir ya, berarti your personal or professional branding. Itu tadi yang istilah tadi ya, prepare your weapons gitu, entah itu secara your CV ya. Ini yang paling sering jadi sering terjadi itu satu CV dipakai semua gitu. Jadi buat sapu jagat. Ya, jadi akan lebih baik CV-nya itu yang personalize, yang teman-teman bisa customize. Oh, saya mau apply di perusahaan ini, di industri ini, yang dia butuhkan apa, kan pasti kita perlu lihat tuh ya. Kalau di HR tuh ada istilahnya job spec-nya gimana, spesifikasinya gimana, job description-nya apa. Nah, itu di customize, di personalize sesuai dengan tadi, balik lagi 6.1 tadi ya, awareness kita apa, kita tuh orang yang seperti apa, pengalaman yang kita alami di kuliah atau di perusahaan sebelumnya tuh apa kayak gitu ya, baik itu CV maupun LinkedIn. Dua hal itu sih yang teman-teman perlu siapkan. Dan yang terakhir mungkin 2+1 adalah you need to find a mentor gitu ya. You need to find a coach, karena somehow every great leaders they do have a coach, they do have a mentor gitu. Jadi dengan memiliki seorang coach atau seorang mentor itu salah satu benefitnya, mereka akan mendapatkan kalau istilah saya itu accelerated learning gitu, yang mungkin nggak didapat mungkin di dunia kampus atau mungkin di kantornya kayak gitu. Walaupun sekarang udah cukup banyak beberapa perusahaan yang sudah mengendorse gitu ya, mengacknowledge di salah satu learning methods-nya adalah melakukan coaching atau istilahnya itu leaders as a coach gitu. Jadi pimpinannya harus berperan sebagai seorang coach gitu di perusahaan. Itu sih. Oke. Kalau Randy sendiri ada punya coach sendiri atau mentor? I do have mentors. I do have a coach ya. Jadi dari situ tuh saya bisa selalu always. Dari situ saya bisa selalu self-aware itu tadi gitu ya. Always recalling my purpose seperti apa kayak gitu. Karena sekali lagi peran coach mentor ini it's a long living journey kayak gitu ya. Jadi itu salah satu reasonnya kenapa saya ingin bisa mengcascade atau mendistribusikan lebih banyak lagi impact ya, value itu ke banyak orang. Itulah kenapa I do have personal mission nih kita. Jadi personal mission saya itu kalau dalam konteks individual ya, my personal mission tuh saya ingin bisa membantu nge-cracking ya potensinya orang gitu. Yang kadang bisa jadi orang itu somehow belum aware gitu potensinya mereka gitu. Karena dia terlalu melihat fakta-fakta sekarang ya tadi ya, job market ini lesu, susah dan segala macamnya. Padahal dia punya potensi yang mungkin belum di crack gitu ya dan itu kenapa peran mentor sama coach. Itu kalau secara individual. Kalau misalnya secara organisasi, itulah kenapa I try to build my own company, itu adalah untuk bisa ngebantu perusahaan, organisasi itu untuk bisa menjadi a high performing culture company, a high performing culture organization ya. Dalam artian tidak hanya high perform, bagus dari sisi misalnya kalau di perusahaan kan KPI atau OKR gitu ya.
secara di atas kertas, oh target tercapai, Yeah. hijau semua gitu. Nggak hanya itu gitu, tapi high performing culture organization. Jadi lingkungan perusahaan atau organisasi yang budayanya itu high performing gitu. Jadi tidak hanya bagus secara perform, yes that's good ya, ya somehow kalau nggak bisa sustainable in term of business gitu. Tapi yang hal penting juga dari sisi budaya kerjanya, lingkungan kerja antar tim members gimana, antar leaders dengan timnya seperti apa dan segala macam. Itu salah satu my personal mission ketika ingin ngebantu banyak organisasi ya perusahaan untuk bisa ke arah sana. Saya lagi semua mission itu is driven by experience dari yang pernah saya alamin gitu ya, dari berbagai macam industri, working culture itulah yang jadi learning values yang saya bisa contribute gitu ya, either itu individually maupun secara perusahaan atau organisasi. I see. Jadi tetap mau mendalami untuk dunia coaching, mentorship gitu ya, untuk bisa ngebantu teman-teman nih yang butuh arahan dalam dunia karir ataupun personal journey juga gitu kan ya. Tapi memang sih untuk finding a mentor, finding a coach itu I think penting juga, karena di situ kita bisa misalnya kita bingung dengan perspektif kita sendiri gitu kan ya. Tapi dengan adanya mentor gitu, dengan adanya coach itu bisa lebih kayak ngarahin, membuka mungkin perspektif baru juga gitu kan. Betul. Oke, thank you so much Randy atas waktunya. Semoga ketulusannya untuk bisa bantuin teman-teman yang dalam dunia karir atau apapun itu bisa terus lancar. Siap. Thank you so much Gita. Thank you Randy.